Pasar Triwindu adalah sebuah pasar yang kaya akan sejarah dan budaya, telah menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Di sini, barang-barang antik dengan kisahnya masing-masing dipajang, menunggu untuk diceritakan kembali. Setiap sudut pasar ini penuh dengan kenangan masa lalu yang dipertahankan oleh para pedagang dan pengunjung setianya. Namun, seiring berkembangnya zaman, Pasar Triwindu mulai menghadapi tantangan besar. Di tengah gemuruh transaksi digital, pasar ini perlahan kehilangan daya tarik. Pedagang mulai merasakan dampaknya. Pengunjung yang dulu setia, kini lebih memilih kenyamanan berbelanja online. Kalau kita ngomong sejarah gitu, sejarahnya itu Pasar Triwindu itu dulu itu dari Mangkunagaran. Ini kan lahannya Mangkunagaran. Terus Mangkunagaran ke-7 mengadakan pasar ini Jumenengan Mangkunagaran ke-7. Terus diadakan pasar ini. Selain itu hadiah ulang tahunnya Gusti Nurul. Itu mungkin sekitar 1930-an berapa. Filosofinya Pasar Triwindu sendiri itu dulu pertama kali disebut istilahnya pasar dulu pecah gitu. Lajeng jadi Pasar Triwindu itu kan filosofinya itu tri itu 3, windu itu 8 tahun gitu. Jadi berapa tuh? 24 nih. 24 tahun nih. 38. Kenaikan tahtanya itu yaitu Triwindu tadi. Pasarnya dulu enggak kayak gini. Pasarnya dulu kalau panjenengan dolan di desa-desa, pasarnya itu shelter kos gitu. Terus eranya kalau tidak salah tahun 2008 itu deh, eranya Pak Jokowi dari Jakarta ini dibangun 2 lantai. Jadi lajeng kita pedagang direlokasi di Sriwedari. Setelah 2 tahun mungkin kembali ke sini lagi itu jadi 2 lantai. Lajeng ini difokuskan untuk barang antik. Dulu kan sini jualannya enggak barang antik tok, ada spare part motor, mobil, bengkel gitu. Terus lajeng tahun 2011 itu ya di sini difokuskan untuk barang antik.
tantangannya anu deh. Kalau jualan sembako kena ajek payune gitu. Kalau ini kan enggak, masih ada temponya. Tinggal kebutuhan konsumennya pembelinya. Kalau masalah kayak mobil sekarang tuh sistem dagangnya, tetap saya senangnya yang kayak gini, yang langsung ketemu sama pembeli pasien gitu. Sekarang kan modelnya semuanya pada online, nah, itu termasuk tantangan itu gitu. Cuma online itu ada plus minusnya. Kadang kalau yang jual jujur itu mungkin barang yang difoto sesuai dengan barang nanti sampai di tujuan. Tapi kalau yang enggak, kadang kan barang yang difoto yang ori gitu. Nanti sampai di sana yang perlu kayak lampu-lampu ini deh. Kalau orang nggak tahu ini dikiranya barang lama aja. Nah, tapi ini sebenarnya produk baru. Kalau pasar Triwidu ini kan fokusnya barang antik gitu. Jadi termasuk destinasi di Solo. Di kota lain mungkin ada, enggak sebesar kayak gini. Gitu, enggak sebesar kayak pasar Triwidu. Gitu. Terus kayak pasar Triwidu ini termasuk jadi barometernya antik di Indonesia. Gitu. Semuanya mesti patokannya di pasar Triwidu. Misalnya orang Semarang atau cari barang tetap ke sini. Lajeng pasar di Jogja itu ya gitu. Sebenarnya sana juga ada pasarnya gitu. Tapi tetap tujuannya ke sini. Soalnya sini mungkin lebih komplit, lebih besar, udah tertata di salah satu titik gitu di pasar Triwidu. Tapi kalau yang lainnya kan mungkin kadang ada yang di Meski demikian, di tengah sepi masih ada harapan yang tumbuh. Pasar Triwidu masih menyimpan pesona yang tidak bisa ditawarkan di dunia maya. Anak muda mulai kembali, bukan hanya untuk membeli, tetapi juga untuk merasakan keunikan dan kehangatan yang ada di sini. Barang-barang antik bukan hanya sekedar benda, tetapi bagian dari kisah yang ingin terus diceritakan. Di zaman kita yang modern ini jarang banget ada barang-barang antik itu di sekeliling kita. Jadi kita pengen dapat suasana vintage dan melihat barang-barang antik itu salah satunya dengan berkunjung ke pasar Triwidu ini. Gitu. Akhirnya, pasar Triwidu kembali menunjukkan pesonanya. Pasar Triwidu bukan hanya tempat berbelanja, tetapi pasar ini adalah sebuah jendela ke masa lalu, tempat di mana masa lalu dan masa kini bertemu. Dengan semangat para pedagang, pengunjung, dan pihak-pihak terkait, pasar Triwidu akan terus menjadi tempat penuh cerita, budaya, dan kenangan yang tak ternilai harganya.